Okay, it is 8 o'clock, and I would like to start our lesson today. First of all, I would like to start it with saying Panganjali Umat. Om Swastiastu. Okay, hopefully that all of you are in a good condition, stay healthy, and stay disciplined to wearing your mask or washing your hand properly, and also eat a good food. Jadi mudah-mudahan masih selalu sehat ya. Kemudian tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Pakai maskernya kalau ada di kerumunan, and then washing hand, cuci tangannya, dan juga makan makanan yang baik. Jadi mohon jangan diabaikan agar tidak sampai tertular ya. Okay, I would like to continue our last meeting. Kalau last meeting kita ngomongin tentang announcement. Do you still remember what is announcement? Masih ingat dong ya, apa itu announcement? Yang kemarin kita pelajari adalah written announcement, or something that announce or something that inform in the written form. Sesuatu yang diumumkan dalam bentuk tertulis. And now today we are going to learn another form. Kita akan belajar bentuk yang lainnya. The second one, yaitu yang kedua, adalah spoken announcement. This kind of announcement you can find, for example, when you are going to supermarket. Misalnya kamu pergi ke supermarket yang besar, mungkin kayak di Bintang, kayak di sebelah sekolah kita ya. Nah, di situ biasanya kamu dengar ada spoken announcement atau pengumuman secara lisan atau yang diucapkan secara langsung, bukan tertulis seperti yang kita pelajari sebelumnya. Okay, so announcement. There are two announcements, kinds of announcement. The first one adalah written announcement, sudah kita pelajari minggu lalu. And now, sedikit materinya lagi tentang spoken announcement. Look at the screen, please. Spoken announcement. The purpose, jadi purpose di situ adalah tujuan. The purpose is to inform something to the public orally. Jadi orally same with spoken, atau in bahasa we call it lisan. Okay, jadi orally secara lisan. And the second one usually begins with saying attention please. Nah, perhatian. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga seperti itu ya. AP8, siswa saya nih, Tirta Yasa, nomor 33, mana nih? Kok nggak kelihatan? Jadi seperti sarannya Pak ya, so please dong ya, jangan di off-kan kameranya. Oke. Yang pakai topi malu ya. Orang semuanya juga kayak gitu. Yang masih berbanyak, please wear your mask. Okay. We're back to the screen. The second one usually begins with saying attention please or anything like that. And the third one, it should be clearly spoken. Beda dengan written yang kita bisa baca berulang-ulang kalau kita nggak paham ya. Tapi tetap juga written announcement should be clearly written. Tetap harus ditulis secara jelas. Nah, beda lagi dengan spoken announcement, ini dituntut untuk lebih jelas lagi dalam menyampaikan pengumuman. Mulai dari
caranya kamu berbicara. Jadi you have to pay attention on your articulation. Articulation tahu ya, kalau A buka mulutnya, kemudian O bagaimana, jadi jelas akan terdengar. Jadi buka mulutnya sesuai dengan bunyi kata atau bunyi kalimat atau suku kata yang kita ucapkan. It calls articulation. It should be clearly spoken, jadi harus diucapkan secara jelas, so that the targeted people can easily understand it. Nah, jadi orang yang mendengar atau orang yang kita tujukan yang harusnya mendengar pengumuman kita itu bisa memahaminya. Nah, usually spoken announcement can be read it 2 times. Biasanya itu diulang atau dibaca 2 kali, benar nggak ya? Nah, kalau dibaca 2 kali itu bacaan yang pertama, jadi ketika diucapkan pertama kali itu, kemudian kedua kalinya jangan sampai berbeda ya. Usahakan when you giving a spoken announcement for the second times, itu isinya atau kalimat-kalimatnya nggak jauh beda atau boleh sama persis kok dengan ketika kamu mengucapkannya yang pertama kali, sehingga orang nggak bingung. Jangan sampai ketika pertama kali, kemudian kedua kali diulang, itu beda lagi isinya atau cara penyampaiannya, agar nanti targeted people atau orang yang kamu targetkan untuk mendengar pengumuman ini nggak kebingungan, malah justru makin bingung ketika kedua kalinya. Harusnya kan kedua kali itu it should be more clear, harusnya lebih jelas lagi ketika diperdengarkan. Okay. That's usually spoken announcement is announced 2 times. 2 kali ya, biasanya diulang. Dan jangan sampai beda tuh yang pertama sama yang kedua. Okay. The information, yang terakhir, the information should be short and simple. Okay, jadi pendek, bahasanya juga simple, tapi semua informasinya dapat tersampaikan. Yang baru gabung silahkan di-unmute aja sendiri dulu ya. Di sini sih saya sudah mute all. Oke, terima kasih yang AP4 itu udah pakai maskernya bareng-bareng. Sorry, AP6. Nomor 17, nomor 31, sama nomor berapa tuh lagi 1. Thank you so much. Arya sih, kalau udah deket-deketan nanti maskernya dipakai ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Lihat screen yang selanjutnya. Sudah? Sudah bisa dilihat? Yes. Oke, example of spoken announcement. Jadi ada contohnya nih, biar saya aja yang announce ya. Attention please. The final tournament of basketball will be held on Sunday evening, October 25, 2020. Please come to school to see the final tournament to support our basketball team. Thank you. Once again, attention please. The final tournament of basketball will be held on Sunday evening, October 25, 2020. Please come to school to see the final tournament to support our basketball team. Thank you. Something like that ya. Jadi semacam itu contoh dari spoken announcement. Simple,
Kemudian kalimatnya juga tidak terlalu panjang, tapi tersampaikan. Apa sih isinya? Oh, tentang basketball tournament. Kapan sih diadakan? On Sunday, 25 October. Where is the place? Di mana tempatnya? Oh, at school. Ngapain tuh? Oh, support the team. Jadi semuanya jelas tersampaikan. Is it clear for you? Sampai di situ oke? Okay? Jelas? Yes, okay. Nah, actually the material on the semester 1 is ended. Udah habis ya. Materi di semester 1 ini sebenarnya sudah habis, oke? Okay? Jadi dari bertiga yang diajarin oleh saya, and then Miss Trisna, and the last one adalah Mr. Dedi. The material is over actually. Materialnya udah habis. But today, I would like to review it once again. Oke, okay? Kita masih punya pertemuan lagi. Sebelum kalian ulangan umum, saya ingin mereviewnya kembali. Tell you again, apa aja sih materinya secara singkat, biar kamu bisa ingat-ingat lagi, kemudian nanti bisa dipelajari before you are having a final test. Sebelum kamu nanti ada ujian akhir sekolah atau UAS, ulangan akhir sekolah atau ulangan umum lah simpelnya, oke? Okay? Kita akan mulai review materinya dari yang pertama, from the first one. Bisa kasih tahu saya, kita materinya yang pertama dulu apa ya? Mungkin ada yang mau memberikan jawaban, silahkan. Kamu bisa raise hand di sini. Nanti saya unmute. The first material, materi yang pertama sekali, apa ya? Yuk. Oke, ada yang raise hand di sini ya. Kadek Sudiaryantini. Oke. Yuk, silahkan. Kedengaran, Bu? Yes. Materi yang pertama itu kita mempelajari tentang introduction. Di introduction itu ada expression of personal introduction. Yes. And then, ada lagi introduction mungkin? People. Or someone else. Dan responding to introduction. Yes. Is that all? Udah semuanya atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Sudah. Oke, thank you so much Kadek Sudiaryantini. Thank you for participating. Sudah di-unmute sendiri. Yes, jadi yang pertama adalah it is about talking about self. Jadi di situ ada introduction was that one someone or introduction of yourself. Oke. Okay. Ada mungkin yang mau ngulang lagi? One more. Satu lagi deh. Pertanyaannya masih sama ya. What is the first material in this semester? Saya tunggu responnya selain Kadek tadi. Yuk. The question is still the same. Pertanyaannya masih sama. What is the first material on this semester? Silahkan. Yang masih nggak kelihatan video-videonya, mohon dong. Ditampilkan wajahnya. Yuk, siapa lagi? Raise your hand, please. Uliana ya?
Uliana mana nih? Kok orangnya nggak ada? Ketut Uliana. Ada yang mau? Siapa lagi? Raise your hand, please. No one? Nggak ada lagi? Cuman satu aja? Atau masih buka-buka? Oke. Kita lanjut aja ya. Biar nggak terlalu lama. Look at this. Material review. Semua sudah lihat? Yes. Oke. Bisa dibaca dulu sebentar, about 5 minutes by yourself. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay, material review. Jadi the first one, the very first material of this semester adalah talking about self. Di dalamnya, in talking about self, we have some kind of discussion. Yang pertama adalah greeting. Jadi ingat-ingat lagi penggunaan greetingnya. Jadi soalnya nanti adalah soal pilihan ganda semuanya ya. Jadi kemungkinan akan diberikan misalnya percakapan, mungkin seperti di SMP mungkin juga ya. Jadi diberikan percakapan antara A, B. Jadi salah satunya akan ada titik-titik, jadi ungkapan-ungkapan tertentu yang diminta sebagai pertanyaannya. Jadi manakah yang paling cocok, ungkapan mana yang cocok mengisi titik-titik tersebut. Jadi kamu bisa pilih dari pilihan A sampai pilihan E nanti ya. Jadi sekarang pilihannya sampai E. Jadi the first one, ingat-ingat lagi, you have to remember, you have to open your book again about greetings. Seperti yang good morning, good afternoon, or good noon. Ada yang tahu good noon ya? Kalau udah tengah hari, jam 12 pas, kamu bisa bilang good noon. Jadi setelah itu baru deh pakai good afternoon. Oke. Okay? Good night. Good night, for example, digunakan untuk salam sebelum berpisah, before going to bed. Jadi when you are coming to your friend's house, for example, at 8 p.m., datang ke rumah teman jam 8 p.m., itu masih gunakan good evening. Tapi kalau want to going to the bed, baru deh kamu bilang good night. Oke? Okay? So good night bukan selamat malam dalam artian salam seperti itu ya, tapi before you are going to the bed. And then setelah greeting itu ada ungkapan asking about someone's condition. Ada how are you? Ada how do you do? Itu buat yang formal atau yang resmi. How do you do? Jawabannya apa dong? Kalau how are you kan jawabannya I'm okay, I'm good, I'm fine, I'm very good. Atau misalnya I'm sick, I'm not okay. Kalau how do you do? Tolong dong saya, siapa yang mau? When I ask you, how do you do? Apa sih yang kamu gunakan untuk menjawab? Tisha, silahkan Tisha. Jawabannya tetap sama, yaitu how do you do? Yes. The answer is still the same, but the difference is in intonation. Intonasinya yang beda ya. When you ask someone's condition, kamu bilang, how do you do? Jadi naik ke intonasinya karena merupakan kalimat pertanyaan. But when you want to respond it, ketika kamu ditanyain dengan how do you do, jawabannya atau responnya same, sama ya, the same, but with different intonation. Once again, Tisha, saya mau tanyain Tisha. Tisha, how do you do? Jawabannya Tisha, di-unmute dong tolong. Tisha, please. Saya mau tanya ke Tisha, once again. Ulang ya.
Tisha, how do you do? How do you do? Yes, jadi jawabannya datar ya. How do you do? Coba deh Tisha yang nanya, Ma'am, how do you do? Gitu. Ma'am, how do you do? How do you do? Nah, datar ya. Jawabannya, responnya itu diucapkan secara dengan intonasi yang datar. Oke, thank you Tisha. Next, kita lihat. Kemudian yang itu kan yang formal, cara yang resmi dengan orang-orang yang kita hormati. Mungkin dengan teman yang sudah akrab, dengan teman sebaya, you can use WhatsApp. How is life juga bisa. How is it going today juga boleh. Jadi ada dua caranya menanyakan someone's condition. Yang formal, yang resmi, kemudian juga ada yang bersifat informal dengan orang-orang yang sudah kita kenal. And the second one, the second material adalah introducing self. Memperkenalkan diri seperti yang dibilang Kadek tadi. The first one adalah yang dibahas dalam introducing self adalah saying about name. My name is Barbara Brown. I am Barbara Brown. You can call me Mrs. Brown. Kemudian the second one is saying about age, usia. Kamu bisa nyatakan dengan I am 33 years old. Atau boleh my age is 33 years old. Nama sudah, usia sudah, sekarang saying about address. Kamu bisa katakan, I live in Sydney, or my address is on Manhattan Street, number 101. Nah, jadi boleh pakai I live jika kamu tinggalnya permanen dalam waktu yang lama, gunakan kata live. Kalau tinggalnya itu dalam jangka waktu yang pendek, temporarily, kamu bisa gunakan kata stay. Okay, I stay in Bali. I come from Sydney, but I stay in Bali, especially in Ubud, gitu misalnya. Jadi kalau tinggalnya dalam jangka waktu lama, gunakan live. Tapi kalau temporarily, dalam waktu singkat, gunakan kata stay. Dan saying about job. Jadi salah satu dalam perkenalan diri, kamu bisa katakan pekerjaan kamu. I'm a lecturer. Lecturer adalah dosen. My job is a lecturer. Boleh. Saying about favorite activity or hobby. I love fishing. My hobby is reading. My hobby is playing football, for example. I like cooking, boleh. Jadi gunakan gerund atau kata kerja berakhiran ing. Okay. And the last one, setelah greeting, menyapa, kemudian memperkenalkan diri, ada ending a conversation. And, mengakhiri sebuah percakapan. Kamu bisa katakan, it's nice to meet you. I'm glad to know you. Atau responnya adalah, kalau kita dikasih ungkapan, kalau orang mengatakan pada kita, it's nice to meet you, apa sih respon yang sesuai? Boleh angkat tangannya, raise hand. Siapa aja boleh. Astiti, please. Udah kedengeran? Yes. Jawabannya nice to meet you too. Yes, tinggal ditambahkan kata tuh ya di belakangnya. Nice to meet you too. I'm glad to know you too. Atau misalnya, I'm also glad to know you. Thank you, Astiti. Next, setelah itu, setelah tadi greeting sudah, perkenalan diri, kemudian mengakhiri sebuah percakapan. Tadi Kak Dek sempat bilang bagaimana memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Introducing people or someone else. Memperkenalkan orang lain. Oke. Bisa dibaca sendiri. Blank-blank-blanknya adalah nama orang yang mau kamu perkenalkan. May I introduce you to Winda? Let me introduce you to Sony Sugawa. Nggak ada fotonya, hilang, entah kemana, cuman layar aja saya diliatin.
Sony Sugawa. I'd like you to meet Wayan, for example. I don't think you have met Made, do you? Atau misalnya, you haven't met Lisa, have you? Have you met Barbara? Atau do you know Michael? This is Anna. Jadi blank-blanknya semuanya diisi dengan the name of someone that you want to introduce. Nama orang yang ingin kamu perkenalkan. Bisa bikinin saya satu kalimat dari ungkapan yang mana aja memperkenalkan orang lain di sini. Siapa aja boleh. Kan tinggal diisi nama orangnya aja. Please. Raise your hand, please. Yang mana aja boleh dipakai. Gunakan yang mana aja. Yuk, raise your hand. Boleh yang may I introduce you to Wayan. Ganti-ganti aja namanya. Saya mau dengar suara kalian. Yuk. Risma, please. Risma P8, siswa saya ya. Risma. Yang mana Mas Ari boleh juga yang mana? Morning, Miss. Yes, good morning. I am Risma. Oke, Risma. Could you please? Bisa kasih saya satu kalimat yang mana aja boleh? May I introduce you to Lisa? May I introduce you to Lisa? Yes, thank you. Mungkin Mas Haris lagi. Yang mana pakai kalimat yang lain? Nama dan tulis. Duh, anjingnya ikut ya. Yuk. Hello, Miss. Yes, hello. Let me introduce you. Let me introduce you to to my boyfriend. Let me introduce you to Meta. Oke, let me introduce you to Meta. Kirain sama pacar kamu ya. Let me introduce you to my boyfriend. Oke, thank you. One more, satu lagi aja. One, yang pakai may I udah, let me udah. Yang di bawah-bawahnya, siapa? Please. Ada nih AP10 menarik perhatian saya. Iputu, siapa ini nomor 5, please? Ya. Saya unmute ya. Yuk silakan Putu, yang mana aja boleh. Putu. Di unmute. Yuk. Aduh, malu-malu sekali. Siapa lagi? Senja please. Hello, Senja. Yes, hello. Have you met Senja? Have you met Ayu? Yes, have you met? Not meet ya. Met. Double E baru meet. Have you met Ayu? Oke, thank you. Satu lagi. Ayu Liani. Do you know Senja? Do you know Senja? Oke, thank you so much. Oke. Next kita lihat ya, selanjutnya di chapter yang pertama kamu udah oke, udah tahu yang namanya greeting, kemudian self introduction, kemudian bagaimana mengakhiri percakapan, dan how to introduce someone else, bagaimana memperkenalkan orang lain. Nah, selanjutnya ada nih tentang pronouns. What is pronouns? Ini dijelaskan sama Miss Risna kalau tidak salah waktu itu. What is pronouns? Ada yang mau? Oh, raise hand. Thank you. Kita lihat ya. Wulan. Dewa Ayu Wulan Kirana. Hello, Miss. Yes, hello Wulan. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, very good. Could you please, Wulan, what is pronoun? Pronoun is a word that takes the place of noun, such as I, you, me, it, they, we, she, him. Pronoun are frequently frequently used
used to prevent uniform representation. Oke, thank you. Yes. Jadi pronouns itu sama dengan kata ganti. Terima kasih, Wulan. Kita lihat ya. Di situ ada subject pronoun. And then ada object pronoun. When in bahasa or in bahasa Indonesia, mau subjek, mau objek itu tetap sama ya. Contohnya, saya cinta kamu. Saya itu subjek. Terus nanti mau dijadiin objek. Kamu cinta saya. Tetap kan ya saya yang digunakan ya. But in English it is different. Beda lagi kalau pakai bahasa Inggris. Di bahasa Inggris ketika posisinya pronounnya sebagai subjek, kamu gunakan I untuk saya. Tapi ketika posisi saya menjadi objek, yang kamu gunakan adalah me. Kita bisa lihat contoh kalimatnya. Nanti kita kembali ke tabel. Look at this. Lihat contoh kalimatnya nih. Yang pertama, I love you. You love I. No, salah ya. Bukan you love I. Tapi you love me. Oke. Okay? I love you. Jadi I di sini kamu bisa lihat I di sini adalah subjek. Kemudian di kalimat kedua, you love me, bukan you love I, tapi you love me. Me is object pronouns atau kata ganti objek. Ada nggak yang mau bikinin saya kalimat yang seperti itu? I atau saya ketika menjadi subjek, sedangkan saya ketika menjadi objek. Seperti dua kalimat saya yang paling atas. I love you. You love me. Tunjukkan bahwa kamu bisa kapan menggunakan I, kapan menggunakan me. Raise your hand please. Raise your hand please. Desa Nyomantria Danawati, please. Oke, Miss. Yes. Yang pertama, I miss you. Okay, I miss you. I miss you too. You miss me. Yes, I miss you. You miss me. So, salah ya kalau kamu bilang you miss I. Oke, udah paham sampai situ? Oke, thank you. Next, kita kembali lagi ke tabelnya. Oke, sudah? Penggunaan you. You di mana-mana tempatnya sama ya. Kalau mau jadi subjek, mau jadi objek juga tetap sama. Sama juga dengan kata ganti it atau menggantikan binatang atau benda yang jumlahnya satu. Mau jadi subjek, mau jadi objek tetap sama. Oke, kita lihat lagi contohnya. Contoh yang ketiga. She loves me. She di situ adalah subjek. I love her. Her-nya di situ adalah objek. Jadi salah kalau kamu misalnya menggunakan I love she. Oke. Selanjutnya kita gunakan kata ganti untuk laki-laki. My father loves me. Kalau kamu mau bikin I love my father, kamu boleh ganti dengan I love him. Oke. Selanjutnya ada penggunaan dengan we atau kami atau kita. We miss you. Kami merindukanmu. Jadi kalau nanti kaminya menjadi subjek itu berubah menjadi us. Contohnya adalah the teacher misses us. Guru merindukan kami. Jadi us bukan we. Oke. Ada yang mau kasih contoh penggunaan pronoun we dan pronoun us? Boleh raise your hand. Penggunaan pronoun we dan penggunaan pronoun us.
Ada yang mau raise your hand? Sudah habis ya waktunya ya, 35 menit. Yuk, ada yang mau? Sebelum saya akhiri, because the time is up dan sudah ditunggu dengan Bapak Guru yang berikutnya. Come on. No one? Oke, ditulis dulu di rumah ya. Next meeting saya minta. Jadi kita sampai di subject pronoun and object pronoun. Oke, thank you so much for your participation today. Ada 129 yang menghadiri hari ini. Jadi terima kasih banyak. Thank you so much. I would like to end up our meeting today by saying Paramesanti. Om, Santi, 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 Om. Thank you.